perkenalkan nama saya Egu Sabi Abdarindu, NIM 4202023028, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan. Saya dari kelas BTP 1A. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur hal-hal mengenai tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang Indonesia sebagai negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan di mata hukum. Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia didasarkan atas hukum dan bukanlah atas kekuasaan belaka. Hukum dalam hal ini diartikan sebagai semua peraturan terhadap tingkah laku manusia yang harus ditaati bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang memaksa. Hukum dikatakan memaksa artinya siapa saja yang melanggar hukum akan dikenai sanksi dan hukuman sesuai apa yang telah diperbuatnya. Jadi dan tanpa terkecuali, warga harus tunduk, taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Begitu pula dengan perlindungannya. Fungsi hukum. Yang pertama, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak manusia. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kurung lahir batin. Yang keempat, hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial dalam kurung pergerak pembangunan. Yang kelima, hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Pengelompokan hukum. Hukum dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis dibagi menjadi hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Berikutnya, hukum tidak tertulis dibagi menjadi hukum adat. Pengelompokan hukum yang kedua berdasarkan isinya. Hukum publik. Hukum publik dibagi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan sebagainya. Berikutnya, hukum privat atau pribadi dibagi menjadi hukum sipil, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Pengelompokan hukum yang ketiga berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya, hukum adat. Hukum yang didasarkan oleh kebiasaan sehari-hari. Berikutnya, hukum traktat. Hukum yang ditetapkan oleh dua negara dalam suatu perjanjian kenegaraan dan hanya berlaku bagi kedua negara itu saja. Pengelompokan hukum yang keempat berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum nasional. Hukum yang hanya berlaku pada suatu negara. Hukum internasional. Hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan-hubungan yang menyangkut dunia internasional. Pengelompokan hukum yang kelima berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum positif. Hukum yang hanya berlaku dalam masyarakat dan daerah tertentu. Berikutnya, ius constituendum. Hukum yang diharapkan berlaku untuk masa yang akan datang. Berikutnya, hukum asasi atau hukum alam. Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala situasi dan bangsa dunia. Perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum dapat diartikan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatasnamakan pribadi maupun kelompok atau lembaga. Adapun yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Pentingnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian, dan berkedamaian.
Pada prinsipnya, hukum ditunjukkan untuk kebahagiaan manusia dan lingkungannya. Dan juga kita perlu ketahui bahwa konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan di dalam negara hukum. Kesimpulan, hukum merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingan pun banyak dan beraneka ragam, serta bersifat dinamis. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya. Pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu karena di samping hukum masih ada perlindungan